masih bisa berkumpul bersama dalam final lomba karya tulis ilmiah KSMPS 2022 dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Saya, Benedikta Josephine, selaku Project Officer KSMPS 2022, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan antusias Bapak, Ibu, beserta teman-teman sekalian. Semoga final lomba karya tulis ilmiah KSMPS pada hari ini dapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan aturan yang ada. Terakhir, saya mewakilkan seluruh staf yang bertugas mengucapkan rasa terima kasih kami kepada pihak penyelenggara acara, kelompok studi mahasiswa Eka Prasetya UI, sponsor kami Bang Aladin, media partner, dan semua rekan yang telah membantu hingga acara ini terlaksana. Teman-teman sekalian, mari kita bersama mengikuti final lomba esai KSMPS 2022 dengan semangat juang lomba. Akhir kata, saya memohon maaf apabila atas penyebutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Jose. Sebelumnya saya akan membacakan teknis perlombaan terlebih dahulu. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring melalui breakout Zoom virtual Zoom meeting. Lalu peserta hendaknya mempersiapkan bahan presentasi ilmiah karya tulisnya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint maupun sejenisnya, serta telah mengirimkan bahan presentasi kepada panitia untuk dapat ditampilkan saat presentasi nanti. Selanjutnya, setiap peserta berhak menyampaikan presentasinya selama 10 menit, dan pada saat sesi penjurian, juri berhak mempertanyakan segala hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan karya tulis yang sudah dibuat dan peserta berhak untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk menuju sesi penilaian dan penjurian sesuai dengan hasil pengundian tanggal 8 kemarin. Kelompok yang akan memulai presentasi pada urutan pertama kali ini adalah teman-teman peserta dari Universitas Hasanuddin dengan judul KTI Smart Prakasa, Inovasi Vokalisasi Perkawinan dan Lab Trap sebagai pengendalian hama utama tanaman padi Oryza sativa untuk menjawab isu G20 dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Baik, untuk teman-teman peserta dari Universitas Hasanuddin, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum memasuki breakout room. Bagaimana, apakah peserta pertama sudah siap? Ya, insya Allah siap. Baik, untuk itu kami silakan kepada peserta pertama memasuki breakout room. Terima kasih. Oke, baik. Selamat datang untuk peserta dengan nomor urut 1 dari Universitas Hasanuddin. Kami persilakan untuk memaparkan materi selama 10 menit, kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab oleh para dewan juri. Apabila pemaparan materi lebih dari 10 menit, maka akan dikenakan pengurangan poin. Untuk peserta dengan nomor urut 1, waktu dan layar kami persilakan. Cek, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oh iya.
Ya, maaf sebelumnya. Sebentar. Problematika ketahanan pangan adalah masalah besar yang dihadapi oleh bangsa. Oleh karena itu, ketahanan dan keberlangsungannya harus menjadi perhatian kita bersama. Sedangkan kearifan lokal adalah harta yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, kelestariannya harus tetap dipertahankan. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tantangan terbesar dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman padi. Ya, next. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman padi adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman atau yang disebut dengan OPT. Tingginya serangan hama menjadi salah satu penyebab utama menurunnya produksi padi, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi beras yang semakin mengalami peningkatan. Salah satu cara mengendalikan hama tersebut yaitu dengan menggunakan insektisida. Di balik keuntungan dan kelebihan insektisida yang digunakan oleh petani, ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti adanya residu pada hasil panen dan bahan olahannya, pencemaran lingkungan, keracunan bahkan kematian pada manusia. Mengingat dampak negatif tersebut, maka penggunaan insektisida kimia harus diminimalisir atau menjadi langkah akhir yang digunakan dalam strategi pengendalian hama. Dari latar belakang masalah tersebut, ya next. Ya, perkenalkan kami dari Pakakasa Tim Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Warsito Alamsah dengan anggota saya sendiri Israel dan Muhammad Trio Maulana Iqbal dengan pembimbing Pak Asman SPMP dengan bangga mempersembahkan karya kami next yaitu Smart Pakakasa, inovasi vokalisasi perkawinan dan light trap sebagai pengendalian hama utama tanaman padi Oriza Sativa untuk menjawab isu G20 dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dewan juri yang kami hormati, bahwa Smart Pakakasa, next. Ya, next. Ya, salah satu bentuk dari kearifan lokal dari masyarakat kita, terutama petani selama ini itu menggunakan light trap untuk sebagai pengendalian hama pada tanaman padi. Adapun solusi-solusi yang pernah dilakukan sebelumnya, ya next, ya seperti jebakan tikus dengan listrik, gropiokan, penggunaan gelombang penggunaan gelombang ultrasonik dan penggunaan pestisida. Namun dalam perjalanannya petani, upaya tersebut masih belum efektif dan efisien untuk digunakan dalam mengendalikan hama pada tanaman padi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan yang kami buat. Yang pertama, bagaimana rancang bangun Smart Pakakasa. Yang kedua, apakah inovasi Smart Pakakasa ini mampu mengendalikan hama utama tanaman padi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemasangan Smart Pakakasa terhadap biaya penggunaan pestisida. Adapun tujuan penulisan yaitu mendeskripsikan rancang bangun Smart Pakakasa. Yang kedua, mengidentifikasi apakah inovasi Smart Pakakasa ini mampu mengendalikan hama tanaman padi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pemasangan Smart Pakakasa terhadap biaya penggunaan pestisida. Next. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu kami menggunakan metode analisis deskriptif dan dilakukan strategi analisis SWOT, dan data dari informasi ini mendukung penulisan yang dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber seperti artikel ilmiah, buku dan website resmi, dan beberapa pustaka yang relevan.
Yang ketiga, melakukan observasi langsung di lapangan yang berada di Kabupaten Maros pada kelompok tani Hulu Atia terkait kearifan lokal petani dalam mengendalikan hama di pertanaman dan pengaruh dari hama utama yang menyerang pertanaman padi. Dan yang ketiga itu data dan informasi yang digunakan ini dijadikan sebagai acuan dalam membuat perancangan dan analisis dari inovasi Smart Pakakasa. Next. Ya, Pakakasa ini yang artinya dalam bahasa Bugis yaitu alat-alat yang digunakan dalam pertanian. Nah, Smart Pakakasa ini terdiri dari 2 jenis perangkap yang berbeda, yaitu yang terdiri dari light trap untuk hama jenis serangga dan bubu tikus untuk hama jenis tikus. Untuk sistem kerja dari light trap sendiri ini menggunakan lampu berwarna kuning dengan 1500 lumen atau 20 watt yang dapat menarik perhatian dari hama serangga, dan jika sudah mendekat pada cahaya, maka hama tersebut akan tersedot oleh kipas hisap yang dipasang tepat di bawah lampu. Nah, teknologi ini juga bertenaga panas surya sebagai sumber listrik utamanya, dan alat ini aktif secara otomatis selama 12 jam, mulai pukul 18.00 sampai 06.00. Dan hama yang terperangkap ini dapat dijadikan sebagai indikator populasi hama sekaligus sebagai pengendali hama, karena alat ini dapat menekan populasi hama di pertanaman. Next. Adapun bubu perangkap tikus itu ada beberapa jurnal rujukan yang kami gunakan, yaitu pertama populasi perkawinan tikus sawah dapat berpotensi sebagai suara panggil. Yang kedua itu keberhasilan penangkapan tikus di pemukiman dengan menggunakan knife trap lebih tinggi. Yang ketiga, umpan kelapa bakar memiliki trap sukses yang paling tinggi dalam mengendalikan tikus menggunakan perangkap. Yang keempat, tikus merupakan hewan yang buta warna, namun ada kecenderungan tikus untuk lebih tertarik pada warna kuning. Next. Adapun rancangan dari Smart Pakakasa ini ya, dapat dilihat pada gambar pada trap tikus yang tepat di bawah lampu itu. Terdapat speaker yang mengeluarkan vokalis perkawinan sebagai suara panggil yang diharapkan dapat memancing tikus masuk ke dalam perangkap. Dan selain mengendalikan vokalisasi perkawinan, kami juga menggunakan umpan makanan agar perangkap bubu tikus ini dapat efektif. Dan warna dominan ini warna kuning, karena menurut rujukan jurnal yang kami dapatkan, selain hama serangga, hama tikus juga mempunyai kecenderungan lebih tertarik dengan warna kuning, sehingga diharapkan keefektifan dari alat ini dapat meningkat. Next. Untuk sistem kerja dari alat ini bekerja secara otomatis sehingga dapat memudahkan petani dalam penggunaannya. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Rio Maulana Iqbal. Silakan. Ya, Dewan Juri yang kami hormati, bahwa dari alat Smart Pakakasa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pada alat tersebut didapatkan hasil tangkapan sebagai berikut. Jadi ada ngengat penggerak batang padi itu sebanyak 1.422 ekor, wedang coklat 962 ekor, dan wedang hijau sebanyak 451 ekor. Dan bisa dilihat grafik dari hasil tangkapan tersebut. Ya, selanjutnya, next.
Ya, selanjutnya ya jadi Ibu Dewan Juri ini bisa dilihat ini alat yang kami pasang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya. Ya, next. Ya, jadi berikut analisis dan strategi SWOT yang sudah kami rancang. Di antara kekuatannya itu pengaplikasian yang mudah, petani mudah mengontrol hama, menekan biaya produksi, dan renewable energy. Next. Ya, jadi keuntungan Smart Hybrid Trap itu dari sisi aspek lingkungan, kesehatan, sosial ekonomi, dan beberapa aspek lainnya. Ya, selanjutnya. Ya, jadi tahap implementasi selanjutnya itu menentukan lokasi dan waktu uji coba, pembuatan alat, lalu ada uji coba yang sudah dilakukan, pengembangan dan penyempurnaan Smart Pakakasa, dan juga pembuatan haki. Nah, selanjutnya. Ya, jadi dari pemaparan tadi dapat kami simpulkan bahwa rancangan alat ini bisa menjadi pengendali hama utama pada tanaman padi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk para dewan juri diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada para peserta dari Universitas Hasanuddin seputar hasil KTI-nya selama 10 menit. Kepada dewan juri kami persilakan. Baik, izin Bu Nini, saya duluan ya. Dan Silah Pak. sama Bu Evida. Baik, tim dari Universitas Hasanuddin, tim Smart Pakakasa. Jadi sangat menarik karena teman-teman ini mengangkat sesuatu yang localized dan ditarik ke G20 ya. Meskipun mungkin menurut saya sih ada yang bisa ditambahkan sih sebetulnya dengan SDGs ya, selain G20 gitu ya. Nanti mungkin ke depan, buat ke depan. Nah, satu pertanyaan mungkin buat Mas Israel, Mas Rio, dan juga Mas Warsito ya. Jadi Anda kan menyebutkan ini kan alat merge ya, merge function gitu. Jadi fungsi-fungsi yang digabungkan menjadi satu ya. Jadi tadi ada yang untuk hama yang sifatnya organisme, lalu juga ada yang tikus dan lain sebagainya. Menjadi satu kesatuan ya, betul ya? Jadi satu alat gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi Oke. Bisa diceritakan nggak proses kenapa sih ingin memerge itu gitu? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi dari latar belakang itu kami lihat itu petani biasanya itu menggunakan kearifan lokalnya itu biasa menggunakan light trap yang masih menggunakan listrik dari PLN dan juga menggunakan air biasa itu sebagai perangkapnya, dan itu masih kurang efektif karena biasa itu ada hama yang sudah terperangkap di dalam air tapi masih bisa lepas. Dan juga biasa itu petani kearifan lokalnya itu masih menggunakan gropiokan. Jadi gropiokan itu dia masukkan asap ke dalam lubang tikus, jadi dia seperti meracunkan tikus. Jadi itu masih kurang efektif juga karena masih dibilang kompleks untuk jadi kami punya inovasi bagaimana ada inovasi yang lebih mudah dan efektif, yaitu Smart Pakakasa. Jadi Smart Pakakasa ini menggunakan listrik, menggunakan panel surya dan juga kipas suction, kipas hisap sebagai perangkapnya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan measurement ataupun pengukuran ya. Jadi kan ini alat sudah dibuat ya. Ada prototipenya ya. Iya, alat itu masih berupa prototipe. Oke. Nah, seberapa efektif gitu ya? Kalau tadi kan beberapa teknik-teknik tersebut kalau dipisah itu kan menurut Anda kan tidak efektif sehingga digabung gitu ya. Nah, seberapa efektif alat Anda menurut Anda? Karena di sini saya tidak melihat misalkan luas area yang dibuat itu berapa,
berapa banyak, lalu berapa alat. Nah, jadi tadi kan disebutkan 1000 berapa warung coklat, terus juga 700 misalkan warung hijau dan lain sebagainya. Seberapa banyak itu diukur, apakah misalkan kalau dianggap berhasil sebuah panen itu misalkan dibandingkan dengan jumlah jumlah hamanya ya. Nah, apakah Anda melakukan proses pemantauan sampai hasil panen? Ya Pak, izin menjawab. Jadi dapat dilihat pada grafik yang tadi yang dijelaskan sebelumnya di PowerPoint. Jadi grafik itu mengalami penurunan tangkapan hama. Nah, itu bisa diambil kesimpulan bahwa hama di tanaman tersebut berkurang. Dan sudah beberapa sebelum pemasangan alat ini, petani setempat di Kabupaten Maros itu mengalami penurunan produksi. Setelah pemasangan alat ini terjadi bisa dibilang peningkatan, tapi tidak terlalu drastis. Tapi itu bisa mencegah penurunan produksi dari sebelumnya. Ya, artinya masukan saya mungkin ke depan ya. Jadi seberapa banyak alat, seberapa luas, ini mungkin bisa diukur gitu ya, supaya nanti kan Anda memasang di tempat lain pun bisa disesuaikan. Itu aja sih mungkin Bapak Ibu panitia Dewan Juri. Silahkan Bu Nini atau Bu Evida. Oke. Oh, Bu Nini dulu, silahkan Bu Nini. Nggak apa-apa Ibu Evida dulu. Saya nggak apa-apa, silahkan. Oke, terima kasih Bu Nini. Saya mungkin pertanyaannya cuma sedikit ya, karena paper kamu itu mungkin buat saya cukup jelas, lengkap, fokus, lokus, output, sistematis juga, termasuk rancangan biaya yang dikeluarkan, ada komparasi keuntungan yang diperoleh jika membandingkannya dengan metode konvensional lainnya yang digunakan para petani. Ini biayanya itu biaya. Apakah ini memang biaya awal atau biaya sekali pakai atau berkali-kali pakai? Apakah bisa alatnya bisa dipindahkan jika memang semisal di wilayah yang penelitian kamu itu sudah tidak ada hama tikus lagi? Mungkin cuma itu aja, karena selebihnya saya sudah cukup paham dengan isi dari paper kamu. Oke, izin menjawab, Bu. Jadi untuk yang pertama itu yang mengenai biaya awal, itu kita membuat untuk pembuatan alat sebesar 4.500.000 untuk pembuatan awalnya ya. Terus untuk perawatan setiap tahun itu untuk akinya mungkin sekitar 1 juta. Terus untuk pemindahan ketika populasi hama yang berada di area tersebut berkurang atau sudah tidak ada, alat ini bisa dipindahkan. Jadi fleksibel, Bu. Terima kasih. Jika dipindahkan memakan biaya lagi nggak untuk pemasangan awalnya? Tidak. Untuk pemasangan awal mungkin iya, tapi untuk pemindahannya tidak, karena bisa diangkat 3-4 orang, Bu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Oke, baik, giliran saya ya. Warsito, Israel, dan Rio, saya sangat menghargai apa yang telah kalian kerjakan dan pikirkan. Jadi bagaimana membuat satu alat yang membantu petani dengan kearifan lokal dari nenek moyang kita. Tapi kami pun di sini untuk bertanya kepada Anda ya semuanya. Pertama yang ingin saya tanyakan, ini kan hewan kecil-kecil, serangga ya. Saya ingin tanya bagaimana dengan hewan besar gitu ya. Kalau di pikiran saya seperti misalnya babi hutan atau apa, itu kan lebih merusak gitu ya. Dan saya tahu babi hutan itu juga mengganggu gitu ya, mengganggu tanaman padi. Itu yang pertama. Kemudian mungkin pertanyaan yang saya juga sudah salut kalian sudah melakukan penelitian. Pertanyaan kedua, kendalanya apa? Ya, kendalanya apa? Apakah kalian pelajari terus
kenapa tikusnya cuma dapat 2 gitu ya. Nah, ini barangkali ini saja. Jadi terima kasih. Baik Bu, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya terkait dengan bagaimana dengan hama padi yang besar seperti babi hutan. Ya, jadi untuk alat smart hybrid ya Pakakasa ini Bu, itu hanya untuk hama utama pada tanaman padi ya seperti hewan-hewan kecil tadi seperti wereng hijau, wereng coklat, dan penggerak batang, Bu. Dan juga tikus. Ya, jadi kami fokus pada hama utamanya. Ya, terima kasih. Nanti tahap selanjutnya mungkin hama besar ya. Ya, silakan yang kedua. Mungkin kendalanya apa menurut kalian sampai saat ini? Ya. Untuk kendalanya itu Bu, petani masih terlambat untuk mengecek itu hama, karena hama yang terperangkap itu harus dicek jam 6 pagi, tapi biasanya itu petani mengambil perangkapnya itu jam-jam 7, jam 8. Jadi biasa masih ada hama yang terbang gitu. Dan untuk masalah yang babi hutan itu ada sebuah ancaman. Jadi rencana kami itu untuk strategi kami itu yaitu melaksanakan evaluasi dan monitoring di lapangan oleh kelompok tani di bawah pengawasan penyuluh pertanian. Dan untuk referensinya yang di PPT Bu itu kami hanya masukkan 2, di paper itu sudah banyak. Ya, terima kasih. Sudah, saya rasa. Apakah sudah cukup? Apa kalau masih ada waktu ditambahin lagi nanti pertanyaannya? Sepertinya sudah tepat 10 menit, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nini. Oke, baik. Waktu sesi penjurian telah habis. Terima kasih kepada peserta dari Universitas Hasanuddin atas pemaparan materinya yang luar biasa. Juga kepada para juri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, teman-teman peserta bisa kembali ke main room agar peserta selanjutnya bisa melakukan sesi penjurian. Terima kasih. Jika itu selesai Pak. Bapak Ibu sepertinya perlu toleransi waktu deh. Jadi dioper ke temennya gitu, jadi ini ya makan waktu juga. Terus dia grogi gitu akhirnya, seperti kok di kelas terus karena waktunya terbatas terus dia jadi grogi gitu. Gimana tuh? Ya memang kalau lomba memang harus banyak persiapan sih Bu. Gitu. Kalau lomba, apalagi memang online ini unpredictable. Jadi iya kadang-kadang jaringannya ya. Tadi aja sepertinya dia lupa kan kalau dinyalakan semua itu pasti feedback bunyi ya. Iya betul. Ya, kalau pakai dua device yang berdekatan ya memang. Ya pasti itu karena gugup tuh Bu kayaknya. Tapi secara ide sih ya bagus. Ya bagus. Isu lokal ya. Ya isu lokal memang benar. Menarik. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Tapi bermanfaat untuk wilayahnya itu bagus sekali. Ini UI mana nih UI? Saya Ramadhani Gita. Dan saya Ahmad Rizal Octavian. Di bawah bimbingan Bapak Ervan Dani Septia, SPMP MSE dari Universitas Muhammadiyah Malang.
Food loss dan food waste menjadi perhatian dunia saat ini. Pasalnya jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun. FLW menyumbang 1,3 miliar ton di dunia, di mana setara dengan sepertiga makanan yang dapat dikonsumsi. Menyebabkan kerugian di negara maju mencapai 680 miliar US dollar dan 310 miliar US dollar di negara berkembang. Kemudian di Asia Tenggara dan Selatan menyumbang 414 kg per kapita, di mana 87% kehilangan terjadi pada proses produksi dan pasca panen dan 13% pada proses konsumsi. Kemudian Indonesia sendiri menempati posisi kedua penyumbang FLW terbesar, yaitu 300 kg per kapita per tahun. Kemudian food loss merupakan penurunan kuantitas akibat kerusakan sebelum dikonsumsi oleh konsumen, sedangkan food waste adalah produk yang terbuang akibat kelalaian atau ketidaksadaran, padahal produk tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa penyebabnya yaitu produk bergrade rendah karena bentuknya yang tidak sempurna, maka konsumen tidak ingin untuk mengonsumsinya, padahal makanan tersebut masih layak. Hal ini menyumbang 40% dari FLW. Kemudian produk sisa seperti halnya kulit bawang merah dan kulit buah naga, yang dimana produk tersebut masih dapat digunakan karena mengandung pigmen antosianin yang tinggi antioksidan. Kemudian akibat distribusi, sayuran dan buah-buahan didistribusikan dengan standar yang rendah sehingga dapat menurunkan kualitas dan kuantitasnya. Mekanisme perubahan iklim disebabkan karena pembusukan FLW yang tidak dimanfaatkan menghasilkan zat karbon, yaitu karbon dioksida dan metana. Kemudian Indonesia menempati posisi ketiga setelah Cina dan Amerika Serikat yang menyumbang FLW terbesar dan menyebabkan emisi gas rumah kaca. Kemudian pengaruh pewarna makanan sintetis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, di antaranya reaksi alergi, sakit punggung, muntah, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, dan sistem saraf. Masih ditemui bahan pewarna tekstil juga di pasaran seperti rhodamin B dan methyl yellow. Sehingga kami menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengurangi penggunaan pewarna tidak aman bagi tubuh dan juga mengurangi emisi gas karbon melalui rumah pigmen yang dapat menampung FLW dan merubahnya menjadi pigmen yang aman bagi tubuh. Yang selanjutnya yaitu metode penulisan. Metode penulisan di sini kami memulai dengan mengidentifikasi masalah terkait emisi karbon yang disebabkan oleh food loss dan food waste dan masalah konsumsi pangan yang masih banyak masyarakat menggunakan pewarna sintetis. Selanjutnya kami merumuskan masalah dan mengumpulkan data serta menganalisa data melalui studi pustaka. Selanjutnya merencanakan alur kerja rumah pigmen, di mana di sini mengolah food loss dan food waste menjadi pigmen alami. Untuk kerangka berpikir, di sini kami mengamati penggunaan warna sintetis yang masih banyak digunakan masyarakat yang berefek buruk bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu terjadinya food loss dan food waste yang masih banyak di lingkungan sekitar dan juga efek emisi karbon yang dapat menyebabkan pemanasan global atau gas rumah kaca. Sehingga kami memberikan solusi rumah pigmen yang dapat mengurangi penggunaan warna sintetis, mengurangi food loss dan food waste yang ada di lingkungan, serta emisi karbon akibat pembusukan food loss dan food waste. Nah, apa itu rumah pigmen? Rumah pigmen merupakan layanan berbentuk website yang menampung food loss dan food waste dari produk hortikultura yang bertujuan untuk mengurangi food loss dan food waste. Jika terjadi pembusukan, maka akan menyebabkan emisi karbon dan juga menyediakan pigmen alami yang baik bagi kesehatan masyarakat. Di sini implementasi rumah pigmen kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama ada pihak internal itu R&D atau Research Development. Di sini berbagian melakukan riset-riset terkait perumusan masalah langkah-langkah untuk mengurangi food loss dan food waste dan riset metode ekstraksi yang paling optimal untuk jenis komoditas
hortikultura, serta penyimpanan yang baik untuk pigmen tersebut. Produksi dan warehouse di sini bertugas melakukan kegiatan produksi pigmen dari produk hortikultura serta memelihara penyimpanan produk pigmen alami. Yang selanjutnya ada marketing. Marketing di sini melakukan strategi pemasaran pigmen dan juga menangani profit serta mempromosikan produk pigmen. Untuk pihak eksternal itu petani, tengkulak, dan pedagang saling berkesinambungan dikarenakan mereka penyumbang food loss dan food waste produk hortikultura yang bergrade rendah. Bisa diakibatkan oleh proses distribusi, penataan produk hortikultura, serta alat yang digunakan untuk penyimpanan. Sehingga agar mereka tidak mendapatkan kerugian yang besar, sehingga dapat disetorkan ke rumah pigmen untuk diolah kembali menjadi pigmen alami. Untuk komunitas di sini yaitu komunitas yang memiliki visi misi yang sama dengan rumah pigmen, yaitu untuk mengurangi food loss and food waste yang berada di lingkungan. Contohnya garda pangan. Yang selanjutnya yaitu ada pemerintah. Nah, pemerintah di sini membantu untuk mengatur regulasi perizinan tentang rumah pigmen dan juga perizinan penggunaan pigmen alami yang akan digunakan masyarakat sebagai pewarna makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya ada strategi rumah pigmen dalam mengurangi FLW dan efek emisi gas karbon. Yang pertama, rumah pigmen ini dapat berperan sebagai pengumpul FLW, di mana produk hortikultura yang biasanya terbuang atau low grading masih bisa dimanfaatkan oleh rumah pigmen. Yang kedua, rumah pigmen ini mengolah dari produk hortikultura low grading menjadi pigmen alami sehingga dapat mengurangi dari penggunaan pewarna sintetik. Kemudian yang ketiga, rumah pigmen ini juga dapat mengurangi produksi gas karbon akibat pembusukan oleh FLW yang mengakibatkan pemanasan gas rumah kaca, sehingga rumah pigmen ini selain bermanfaat untuk lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada mekanisme kerja dari rumah pigmen. Jadi untuk mekanisme kerja rumah pigmen ini, kami membentuk sebuah layanan website di mana rumah pigmen yang dapat digunakan salah satunya sebagai call center. Next. Nah, sehingga para pengguna secara mudah dapat menjual produk hortikultura yang tidak lolos seleksi atau low grading. Selain itu, dalam website ini memuat artikel-artikel edukasi terkait strategi pengurangan FLW yang dapat dilakukan pada skala individu, rumah tangga, maupun industri. Selain itu juga website ini juga memuat edukasi terkait cara memanfaatkan pigmen alami dalam produk hortikultura. Nah, ini merupakan salah satu contoh halaman yang ada di dalam website rumah pigmen. Next, untuk penyaluran produk hortikultura low grading, kami memberikan dua layanan distribusi. Yang pertama ada layanan distribusi antar sendiri atau kita menyebutnya dengan kode AS, dan ada layanan distribusi pengambilan atau kita dengan menyebutnya pick up. Next. Nah, sehingga jika membutuhkan layanan kami dapat menghubungi melalui call center yang tertera pada website rumah pigmen, karena kami siap menampung produk hortikultura low grading. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Tanah Abang, pulang ada durian 10. Terimalah salam dari Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Untuk para Dewan Juri diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada para peserta dari Universitas Muhammadiyah Malang seputar hasil KTI-nya selama 10 menit. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Silakan Bu Fida dulu atau Bu Nini.
Oh, silakan Bu Evida. Nggak apa-apa Pak, urutannya seperti tadi nggak apa-apa kok. Monggo. Oke, Pak Denny silahkan kalau mau duluan. Iya, nggak apa-apa, Bu Vida, silakan. Oke, saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat untuk Dina, Gita, dan Rizal atas papernya ya. Cukup bagus. Saya ingin bertanya terkait dengan ini kan kamu akan menghasilkan semacam industri ya, membangun sebuah industri yang akan menghasilkan pewarna. Intinya itu ya. Ini karena di paper kamu dan di presentasi kamu ini kan sifatnya umum sekali, masih umum gitu ya. Ini kalau diaplikasikan apakah mau dibuat di Malang atau di mana? Izin menjawab pertanyaannya, Bu. Ya, betul. Rumah pigmen itu industri yang nantinya menampung food loss dan food waste dan merubahnya menjadi pigmen alami yang dapat diaplikasikan pada produk pangan misalnya. Oke. Saya berarti akan di Malang ya. Karakteristik food loss and food waste di Malang itu seperti apa? Karena kalau kita ingin menghasilkan banyak pewarna misalnya yang menjadi fokus kamu, itu kan dilihat dari karakteristik daerahnya, penghasil apa. Karena tidak semua warna mungkin bisa dihasilkan atau bisa didapatkan sebagai bahan atau raw material untuk produk kalian. Itu karakteristik Malang itu seperti apa? Produk hortikultura di Malang kurang lebih sama dengan daerah lain, tapi Malang juga menghasilkan produk-produk seperti produk-produk khas seperti apel Malang. Kalau apel Malang itu akan menghasilkan pigmen apa? Apel Malang yang memiliki kulit hijau dapat menghasilkan pigmen klorofil yang menghasilkan warna hijau. Oke, berarti karakteristiknya Malang sebagai penghasil apel akan menghasilkan satu warna saja ya. Kalau yang lain-lain misalnya, karena kalau kamu ingin menghasilkan sebuah produk ke pasar, itu harus dilihat dulu karakteristik wilayahnya penghasil apa. Karena ketika kamu mengeluarkan itu dan memasarkannya ke pasar, masyarakat tidak cuma menerima, tapi keberlangsungan produknya seperti apa. Kalau keberlangsungan produk, bagaimana produk itu bisa diterima dan bertahan di pasar, karena memang tujuan dari kamu membuat rumah pigmen ini adalah untuk mengganti pewarna sintesis dengan pigmen alami, yang itu bagus untuk kesehatan warga. Oleh karena itu karakteristik di tempat pendirian rumah pigmen ini menjadi penting, karena kan umum sekali ya tadi yang saya katakan, sehingga agak sulit misalnya saya ingin membayangkan warna apa yang dihasilkan. Lalu kemudian karakteristik wilayah tempat penelitian kamu, penghasil raw material untuk rumah pigmen ini apa saja gitu loh. Jadi kalau ingin diaplikasikan, jadi kita langsung to the point dan ini tidak umum lagi sifatnya. Jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan saya itu ya. Bisa dipahami kan ya? Mungkin sedikit masukan untuk menambah jika kamu ingin melakukan penelitian lanjutan untuk mewujudkan atau mempraktekkannya secara langsung. Izin menanggapi ya Bu, menambahkan dari teman saya tadi. Jadi di Kota Malang ini juga dekat dengan Kota Batu yang di sana menghasilkan banyak produk pertanian, misalkan wortel, kentang, produk sayuran hijau seperti itu. Nah, di situ kan banyak petani-petani dan juga tengkulak di situ melakukan kegiatan pertanian, dan juga produk-produknya tersebut kadang memang tidak sesuai dengan yang akan didistribusikan atau minat konsumen, sehingga banyak produk yang terbuang seperti itu. Contohnya sayuran, misalkan seledri seperti itu, banyak misalkan seledrinya daunnya keriting ataupun sudah tidak layak atau tidak bisa diperjualbelikan seperti itu. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih banyak. Selanjutnya. Ya, saya mungkin sambung ya, Bu Eviden. Jadi tadi Bu Eviden menanyakan tentang karakteristik. Jadi sampling area sebetulnya yang mau saya tanyakan sampling areanya. Jadi tadi sudah terjawab ya, Malang dan Batu. Lalu satu pertanyaan mungkin singkat saja.
Ini sudah dilakukan ya prosesnya, atau tadi saya lihat kan ada web dan lain sebagainya, atau mungkin ada prototipe yang sudah mulai dicoba dibuat gitu ya. Untuk prototipe yang sudah dilakukan, mungkin dosen-dosen kami di kampus sudah melakukan ekstraksi dari kulit buah naga, kulit bawang merah, juga mawar yang nanti metodenya dapat diaplikasikan di rumah pigmen kami. Oke, berarti Anda menyediakan sistemnya ya? Iya. Oke, baik. Ya mungkin masukkan aja. Jadi nanti sistemnya memang tadi kan ada kolaborasi ya. Kolaborasi kalau misalkan ternyata tadi seperti yang Bu Evida katakan ternyata tidak cukup gitu ya resources-nya, ya mungkin bisa kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Nah, jadi jangan lupa juga banyak juga campaign-campaign yang sudah dijalankan oleh banyak institusi. Ada satu bank tertentu yang memang khusus fokus ada campaign, mungkin Anda bisa carilah, bisa kolaborasi juga dengan itu. Jadi ada banyak hal karena sekarang zamannya kolaborasi ya. Demikian mungkin, silakan yang lain. Baik Pak. Ya, mungkin saya lanjutkan ya Pak Denny ya. Baik Dina, Gita, dan Risa, saya sangat menghargai apa yang sudah kalian lakukan ya. Tapi saya ingin lebih banyak bertanya, menyambung tadi pertanyaan Bapak dan Ibu yang lain. Begini, saya tidak membayangkan apakah nanti pigmen alami yang sudah terbentuk itu seperti apa gitu ya? Apakah dia juga terancam pembusukan atau enggak gitu ya? Jadi kalau memang itu dalam waktu yang lama dia membusuk, tentunya perlu lagi pengawetnya gitu kan. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian saya membayangkan ini tadi saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Denny bahwa ini sekarang nih zaman kolaborasi gitu ya. Jadi saya membayangkan ini suatu pekerjaan yang besar dan melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi tadi barangkali saya ingin menghargai bahwa kalian mengangkat juga memanfaatkan komunitas barangkali yang mempunyai visi yang sama begitu ya. Dan ini tentu saja harus terus dilakukan supaya ini bisa berhasil gitu ya. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi, apakah tadi bukan pertanyaan tadi ya, satu pertanyaan, apakah biaya produksi ini yang kalian lakukan ini bisa bersaing dengan pewarna sintetis misalnya ini yang merugikan manusia gitu ya. Jadi saya bayangkan seperti batik. Batik itu pewarna alaminya itu tidak bisa bersaing dengan pewarna sintetis yang membahayakan. Nah, ini kan harus difikirkan juga ya. Itu barangkali dua pertanyaan saya. Oke. Izin menjawab pertanyaan yang terakhir dulu, Bu. Biaya produksi yang bersaing dengan pewarna sintetis. Mungkin di sini kami menggunakan produk FLW yang nilainya lebih rendah sehingga dapat menekan biaya produksi. Tapi biaya ekstraksinya itu tidak dapat bersaing dengan pewarna sintetis, sehingga kami menawarkan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dengan manfaat-manfaat lainnya, seperti kayak pewarna ini yang kayak akan antioksidan, sehingga dapat berdampak baik bagi tubuh. Ya, terima kasih. Dan faktor manusia juga ada kan, masa nggak diupain itu yang nyari. Izin menjawab ya Bu, untuk yang dilakukan pembusukan, ya, jika sudah pembusukan kami juga akan melakukan kolaborasi dengan para petani maupun industri dengan pembuatan kompos. Soalnya dilihat dari di sekitaran sini untuk pertanian juga kita lebih banyak juga yang ada yang
menggunakan pertanian organik, Bu. Izin menambahkan, untuk produk pigmen yang mudah busuk, itu kami melakukan kolaborasi dengan UMKM sehingga pigmen yang dihasilkan dapat langsung diaplikasikan pada produk pangan. Sehingga pigmennya itu fresh tanpa pengawet lagi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Nini dan para peserta atas sesi tanya jawabnya. Sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Andi Khomeini sebagai juri KTI KSMPes 2022 pada hari ini. Kepada Bapak Andi, apabila ada pertanyaan kepada para peserta, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Denny, Bu Evita, Bu Nini, dan teman-teman panitia juga para peserta. Yang dibawakan oleh Mbak Gita dan kawan-kawan mengenai rumah pigmen ini menarik ya. Saya punya 2 pertanyaan aja barangkali. Sudah ada kajian bisnis belum, teman-teman? Ini kira-kira nanti akan seperti apa? Itu satu, ya. Terus yang kedua, sustainability-nya gimana? Keberlanjutan dari ide kalian ini gimana? Apakah nanti hanya akan selesai setelah selesai lomba karya ilmiah, kemudian udah, ya misal menang, kemudian udah, atau bertahan 1 tahun, atau bertahan 2 tahun, kalian udah memprepare apa? Udah menyiapkan apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Izin menjawab terkait sustainability. Jadi selama FLW Hortikultura ini ada, maka rumah pigmen akan ada karena rumah pigmen ini menampung FLW ini menjadi pigmen yang dapat diaplikasikan pada pangan. Kemudian sejauh ini persiapannya kami masih mengumpulkan jurnal-jurnal atau kajian-kajian terkait cara ekstraksinya, yang metode ekstraksi yang paling efisien dan optimal. Untuk kajian bisnisnya kami belum sampai sana sehingga untuk kajian bisnisnya belum sampai, Pak. Saya ada saran, boleh? Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi mohon maaf kalau memang udah dikerjakan mantap ya, tapi saya kepikiran ide kalian kan bagus tuh, bahwa ini kemudian nanti lebih lebih bersahabat dengan isu kesehatan, lebih menunjang kesehatan jangka panjang dan lain-lain ya. Nah, persoalannya adalah ide ini harusnya dipelihara dengan baik. Mungkin yang bisa memelihara itu bukan hanya persahabatan nanti, bukan hanya perkawanan, ya. Bisa saja ya, mungkin nih yang saya kepikiran adalah kalian udah bikin perusahaan belum? Atau entitas apa begitu? Sejauh ini kami masih melakukan metode ekstraksi saja, Pak. Udah, jangan berhenti jangan lama ya, jangan lama di ekstraksi. Bisa gak paralel itu barang, bisa paralel urusannya. Jadi ada yang menyelesaikan sisi penelitiannya, tapi juga menurut saya penting, dan jangan sampai ide kalian diambil orang lain ya. Penting untuk mengurus legal dan juga untuk perusahaan tadi, entah itu bentuknya PT mungkin atau CV atau apa ya, atau apalah kalian yang lebih bisa melihat kesesuaian dengan konteks yang teman-teman kerjakan. Mungkin itu saran singkat dari saya. Terima kasih ya. Semoga penelitiannya menang nggak menang di LKTI ini itu terus berlanjut, karena menurut saya yang kalian sajikan itu penting, akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga bisa terwujud. Amin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andi atas pertanyaannya dan juga para dewan juri. Waktu sesi penjurian telah habis. Terima kasih kepada peserta dari Universitas Muhammadiyah Malang atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, juga kepada juri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, teman-teman peserta bisa kembali ke main room agar peserta selanjutnya bisa melakukan sesi penjurian. Terima kasih.
Baik, selamat datang untuk peserta dengan nomor urut 3 dari Institut Teknologi 10 November. Kami persilakan untuk memaparkan materi selama 10 menit, kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab oleh Dewan Juri. Apabila pemaparan materi lebih dari 10 menit, maka akan dikenakan pengurangan poin. Untuk peserta dengan nomor urut 3, waktu dan layar kami persilakan. Baik, mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, serta panitia yang telah memilih kami sebagai salah satu finalis pada event KSM Fest yang diselenggarakan oleh KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul DRIPTON, Integrasi Aerial Autonomous Multispectral Photogrammetry Monitoring untuk deteksi kekeringan pada lahan ZMIS L dengan Automation Drip Irrigation System. Next. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan tim kami yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Fariza dari Teknik Geomatika 2022, Fawaz Abdullah dari Teknik Informatika 2022, dan Muhammad Ryan dari Teknik Informatika 2022, Institut Teknologi 10 November. Namun, untuk saat ini kedua anggota kami sedang berhalangan hadir karena ada acara di departemen. Next. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah sekitar 5,1 juta kilometer persegi dengan luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Beruntungnya, Indonesia memiliki area daratan yang luas ditambah dengan letak geografis Indonesia yang strategis, di mana Indonesia terletak pada cincin api Pasifik yang berdampak banyaknya gunung api atau aktivitas vulkanik yang terjadi di Indonesia. Karena faktor tersebut, Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga menjadi pengaruh penting dalam perkembangan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam berkembangnya perekonomian Indonesia. Sumbangsih sektor pertanian dapat dilihat dengan adanya peningkatan domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, serta pelestarian lingkungan hidup. Salah satu komoditas utama yang dihasilkan dari pertanian Indonesia adalah jagung atau ziamais. Namun pada saat ini terjadi anomali iklim secara ekstrim di Indonesia yang menyebabkan kekeringan yang berakibat pada kegagalan panen secara masif. Berdasarkan proyeksi hujan dengan model analisis downscaling Stresa 2 menunjukkan curah hujan yang tidak menentu di Indonesia pada tahun 2025 hingga tahun 2050. Untuk meminimalisir terjadinya kekeringan, maka diperlukan sistem irigasi yang tepat dengan kebutuhan pertanian jagung. Berdasarkan kriteria perencanaan irigasi, jagung membutuhkan 587,62 mm air per tahun. Maka dari itu, diperlukan sistem pengairan dengan debit air yang tepat dan efisien, salah satunya dengan metode irigasi tetes atau drip irrigation system. Untuk memaksimalkan metode yang masih menggunakan cara konvensional, peneliti melakukan penelitian dengan mengintegrasikan aerial autonomous hyperspectral photogrammetry monitoring yang memakai drone untuk mendapatkan data dalam bentuk citra tiga dimensi dengan sensor pengairan menggunakan metode automation drip irrigation system. Sehingga secara otomatis sistem tersebut membuka katup air di koordinat hasil data sesuai plotting kebutuhan air. Diharapkan dari penelitian ini teknologi pertanian bisa semakin maju dan menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik. Next. Untuk tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengembangkan prototipe DRIPTON sehingga bisa membantu petani meningkatkan hasil pertanian ZMIS. Yang kedua, untuk memaksimalkan potensi hasil pertanian ZMIS dengan menjaga lahan agar terhindar dari ancaman kekeringan. Next. Sistem dimulai dengan monitoring drone pada jam yang telah ditentukan melalui aplikasi DRIPTON. Drone mengambil data citra menggunakan metode photogrammetry dengan rentang multispektral. Data yang didapat akan dikirimkan melalui transmitter menuju receiver pada server komputer. Komputer akan mengolah data untuk membaca spektrum warna dan dipetakan kembali menggunakan aplikasi QGIS. Data spektrum diolah lagi menggunakan DRIPTON yang memiliki database NDVI. Setelah dikalkulasi indeks kekeringan yang dimodelkan dengan neraca air ZMIS, maka data tersebut akan diolah untuk menjadi perintah pembukaan katup irigasi. Jika hasil kalkulasi menunjukkan kering dalam koordinat tertentu, maka katup hanya akan terbuka pada koordinat yang mengalami kekeringan tersebut. Jika tidak ada hasil kalkulasi yang menunjukkan kekeringan, maka sistem akan otomatis berhenti.
Katup yang terbuka pada kekeringan sudah dihitung kebutuhan airnya dan akan menutup dengan otomatis jika kebutuhan air sudah terpenuhi. Operasi ini dapat dilihat pada aplikasi Dripton untuk memantau kerja sistem. Dan apabila prosedur ada yang salah atau ingin memberhentikan sistem dengan paksa, maka pengguna dapat menghentikan semuanya melalui aplikasi Dripton. Apabila semua kerja sistem telah selesai, maka kembali lagi ke awal untuk memonitoring kembali kebutuhan air sudah tepat atau belum. Dan sistem akan berhenti ketika kebutuhan air sudah tepat. Next. Pertama-tama, transmitter akan menerima perintah untuk mengaktifkan drip irrigation system melalui transmitter. Lalu air akan dipompa ke atas dari sumur yang tersedia. Air akan masuk ke hydrocycle filter untuk disaring pada partikel yang besar dan sand filter untuk menyaring pasir yang masuk. Setelah air sudah bersih, maka akan masuk ke fertilizer tank untuk diberikan pupuk. Air yang sudah diberikan pupuk akan disaring kembali di screen filter. Lalu, untuk memaksimalkan kerja sistem, udara yang terpangkap akan dikeluarkan melalui air release valve dan setelahnya air akan didistribusikan ke tanaman jagung sesuai plotting. Next. Untuk ilustrasi dari drip irrigation system dapat dilihat pada gambar. Mulai kiri terdapat sand filter, hydrocycle filter, pompa air, sumber air, fertilizer tank, screen filter, dan air release valve dan pipa utama. Next. UAV dimulai ketika receiver menerima perintah dari transmitter server untuk memulai sistem monitoring. UAV akan melakukan monitoring dan mengambil citra fotogrametri dari lahan jagung. Setelah data citra didapatkan, maka UAV akan mengirimkan data tersebut ke server melalui transmitter UAV. Dan data tersebut akan ditangkap melalui receiver server yang ada di komputer. Dan selanjutnya data akan diproses melalui aplikasi Dripton, dan pengguna dapat mengontrol UAV melalui aplikasi Dripton. Mulai dari men-setting waktu monitoring harian, mematikan maupun menghidupkan UAV, dan selain itu, UAV tersambung real-time dengan aplikasi Dripton yang ada di mobile maupun desktop. Next. Pada aplikasi Dripton, pengguna dapat melakukan sign up untuk pendaftaran akun dan sign in untuk memasukkan akun. Setelah berhasil login, maka pengguna dapat melihat tampilan home yang berisi sistem kendali drone untuk mengendalikan drone, data statistik untuk melihat data NDVI, data citra fotogrametri, data tingkat kekeringan, dan sistem kendali irigasi untuk mengendalikan irigasi. Next. Untuk tampilan UI UX design dapat dilihat pada gambar. Pengguna dapat login akun lalu masuk ke bagian home untuk memilih fitur. Contohnya, pengguna dapat memilih data statistik. Maka, citra visual statistik pertanian jagung dapat ditampilkan. Next. Kelebihan dari Dripton yang pertama adalah mudah dioperasikan dan dapat bekerja secara otomatis sehingga mengurangi human error terutama pada lahan yang luas. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap neraca kebutuhan air Zeamais dengan mengolah plotting kebutuhan air. Dan yang ketiga, dapat beradaptasi dengan segala macam kemungkinan dikarenakan deep learning dengan mengolah banyak data. Lalu, untuk kekurangan Dripton, yang pertama adalah biaya pemasangannya yang mahal. Yang kedua, diperlukan maintenance secara berkala. Dan yang ketiga, lebih efisien jika diimplementasikan pada lahan yang luas. Namun, dengan kekurangan itu, hasil yang didapatkan akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan cara yang konvensional. Sehingga biaya yang mahal untuk menggunakan sistem ini akan tertutupi dengan hasil yang efisien. Next. Kesimpulannya, Dripton dirancang sebagai solusi bagi petani dalam mengurangi gagal panen akibat dampak kekeringan dan human error dalam irigasi. Karena jagung sangat sensitif terhadap air, maka Dripton dirancang dengan fleksibilitas yang tinggi terhadap neraca kebutuhan air jagung. Dripton dirancang dengan mengintegrasikan 3 perangkat, yaitu UAV autonomous, aplikasi Dripton, dan automation drip irrigation system. Semua sistem tersebut merupakan hasil modifikasi dari perangkat keras yang telah ada. Dripton memiliki kerja dengan melakukan monitoring secara otomatis, dan hasil monitoring akan dikirimkan ke server aplikasi Dripton untuk dikalkulasi sekaligus dianalisis indeks dan tingkat kekeringannya. Hasil analisis akan diolah menjadi perintah untuk pengairan secara otomatis. Dripton berbentuk rancangan dan bersifat belum final, serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Untuk para Dewan Juri diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta dari Institut Teknologi 10 November seputar hasil KTI-nya selama 10 menit. Kepada Dewan Juri kami persilakan.
Silahkan mungkin Dr. Andi dulu. Sambil kita menyusul ya, Bu Evida dan Bu Nini. Siap Pak, saya kapan aja. Baik Pak Den, teman-teman terima kasih. Saya coba konduksi pertanyaan pertama dulu ya. Mas Ahmad Farisa, saya senang sekali lihat dan menyimak presentasinya, tapi mungkin ini sekedar saran. Mungkin Mas Ahmad itu orang yang biasa bicaranya cepet banget ya. Nah, saran saya nih nanti memang ini style masing-masing, tapi mungkin ke depannya kalau boleh sekitar 10% dilambatin aja deh. Bisa ya. 10% kecepatannya dilambatin. Itu membuat pesan Anda bisa lebih dipahami, bisa lebih poinnya itu bisa lebih menggugah. Kalau saya sih udah saya kagum banget sampai ada teman-teman yang bisa meneliti sejauh ini ya. Tapi pertanyaan saya ada satu aja. Alat ini atau apa konsep ini ya, sistem ini karena ini bukan bidang yang saya kuasai. Apakah sudah pernah diuji cobakan di sawah, di kebun, apa di mana begitu oleh Mas Risa dan kawan-kawan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Untuk alat ini belum pernah diuji coba dan masih dalam tahap perancangan. Terima kasih. Atau ada contohnya? Atau ada inspirasi apa begitu? Misal kayak barang jadi ya? Di negara lain misal yang menerapkan teknologi untuk kepentingan serupa, adakah? Untuk yang serupa itu dari dosen saya yang meneliti tentang bagaimana cara melihat tingkat kekeringan atau tingkat kesehatan dari tanaman melalui data citra satelit. Lalu kami karena data citra satelit itu tidak bisa diakses oleh semua orang, maka kami melakukan riset mengenai apakah bisa menggunakan drone. Maka dihasilkanlah aplikasi produk Dripton tersebut. Terima kasih. Saya tanya lagi ya Mas Isa ya, drone-nya ini seperti drone yang dipakai saat kita bikin fotografi, video. Is it same? Atau ini drone yang berbeda? Baik, untuk drone-nya itu drone yang khusus untuk fotogrametri atau ya mengambil biasanya untuk penginderaan jauh untuk memetakan data citra untuk diolah kembali dalam spektrum warna begitu. Targetmu apa, Sa? Dengan karya ilmiah ini, dengan idenya dan lain-lain, itu targetnya nanti udah kebayang belum? Dia nanti di lapangan itu akan jadi kayak apa? Barang jadinya seperti apa? Baik, untuk targetnya di kedepannya untuk mengurangi atau ya mengurangi human error dalam irigasi. Kan biasanya kalau di irigasi itu orang kalau petani kan lupa atau tidak pas gitu airnya karena ya asal untuk pokok diberi air. Untuk dengan aplikasi ini airnya itu sudah dikalkulasi dan secara otomatis sudah pasti benar kebutuhan airnya seperti itu. Karena juga di masa depan kami menimbang pada modeling Stresa 2 yang mana Indonesia itu bakal mengalami anomali iklim dari 2025 sampai 2050, maka kami membuatlah aplikasi ini atau produk ini. Oke, dari saya sudah cukup. Terima kasih Mas Risa. Semoga sukses ke depannya. Bu Nini, silahkan. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, Ahmad, saya termasuk senang sekali mendengar presentasi Anda. Jadi terpikir begitu ya, bagaimana kemajuan IT bisa mendorong hasil dari pertanian jagung, gitu ya. Saya mungkin karena saya memang awam dengan proses yang begini rumit ya. Hanya dua pertanyaan saya. Mengapa alat tersebut hanya untuk tanaman jagung? Sepertinya jagung bukan makanan pokok gitu ya, tapi ya
apakah bisa dipergunakan untuk tanaman yang lain dengan satu satu proses yang diperbarui gitu, yang diperbaiki. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa alat ini belum diuji coba, tapi satu yang jadi pertanyaan saya pada saat ini, kita barangkali kita ini di Indonesia belum semaju itu, tapi Anda sudah merancangkan tahun 2025. Satu kekurangannya, apakah ini jadi tidak padat karya gitu ya? Jadi petaninya nganggur nih gitu ya, dan itu kemudian di-counter dengan satu biaya yang tinggi gitu ya, biaya produksi yang tinggi alat-alat ini gitu. Nah, itu barangkali dua pertanyaan saya, tapi saya juga ingin Anda juga memikirkan satu kearifan lokal. Dulu nenek saya pernah bercerita bahwa kalau mau memanen jagung dengan rasa yang manis itu subuh kalau nggak salah ya. Jadi apakah kualitas ini juga menjadi bahan pertimbangan Anda di kemudian hari? Itu saja, Mas. Ya. Baik, mohon izin untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, yang pertama tadi bisa nggak buat tanaman lain? Untuk kenapa kami memilih jagung? Karena untuk membatasi permasalahan kami. Karena jagung merupakan tanaman yang sensitif terhadap kebutuhan air. Maka untuk tanaman lain justru bisa, malah makin bisa karena tidak terlalu sensitif terhadap terhadap kebutuhan airnya. Maka bisa diterapkan pada tanaman yang lain. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah padat karya karena belum bisa diterapkan, namun masih dalam rancangan? Maka kayak gimana? Kayak misalnya kita masih merancang karena ini biayanya juga mahal dan juga membutuhkan banyak sekali pertimbangan dan kerjasama dengan pihak lain, maka kami juga masih mengembangkan lebih lanjut. Apakah ada cara yang lebih efisien atau ada yang perlu diperbaiki? Maka kami terus mengembangkannya lebih lanjut. Lalu untuk kualitasnya pasti dipertimbangkan karena kebutuhan airnya itu sudah cukup, sangat pas. Jadi tidak mungkin gagal panen dan juga tidak mungkin terlalu banyak juga. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny kesempatannya. Mungkin saya satu pertanyaan aja ya. Selamat juga untuk Ahmad Fahriza, meskipun teman-temannya tidak bisa mendampingi, bisa tampil sendirian, solo, dan bagus sekali, penuh percaya diri. Saya juga senang seperti yang lain terkait dengan penelitiannya ya, menggunakan teknologi yang bisa diaplikasikan di masyarakat untuk yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Oke, saya ingin bertanya terkait dengan ini kan memang untuk mengatasi kekeringan ya, agar pasokan air cukup. Apakah alat ini bisa digunakan untuk menangkal, misalnya menanggulangi hama yang terjadi pada tanaman, misal kalau jagung itu biasanya lalat daun, karena ini kan juga misalnya airnya cukup tapi ternyata hamanya banyak, jadi kan tidak bisa memaksimalkan potensi panen juga, atau bisa jadi gagal panen. Apakah itu bisa di-combine dengan fungsi yang lain seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Untuk melihat dari kesehatan tanaman jagung tentunya bisa, karena memang penelitian ini diambil dan mereferensikan dari penelitian dosen saya yang tentang mengambil data citra untuk
kesehatan tanaman jagung. Tentunya bisa dikombinasikan, namun pada produk kami belum dikombinasikan dan dapat ditambahkan untuk pengendalian hama jagung tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin giliran saya ya. Mas Riza, jadi kalau misalkan teman-temannya ada urusan departemen ya mungkin ada yang bisa mengcover ya. Ternyata Mas Riza cukup piawai menjawabnya. Salut juga ya, sama seperti Bu Evida tadi bilang solo karir tapi ini luar biasa. Artinya begini, kalau ngelihat dari hasil karyanya memang kan ada beberapa kaitannya dengan fotogrametri ya, tadi yang sampaikan penginderaan gitu ya. Lalu sebetulnya teknologi ini memang cukup mahal. Kalau di Tasmania sendiri mungkin Riza boleh nanti searching ya, di Tasmania sendiri itu biayanya bisa sampai 310 miliaran gitu ya, kalau nggak salah ya. Coba deh dicari gitu ya. Nah, terus visible nggak kalau di Indonesia gitu? Kalau di Indonesia ya, artinya kalaupun misalkan mau menurunkan beberapa organ ya, beberapa organ dalam alatnya, misalkan apakah tidak lebih baik seperti yang tadi sampaikan Bu Nini, mencoba merangkul, misalkan kelompok tani. Kelompok tani, kalau di Bali kan ada Subak tuh, mitra irigasinya. Nah, ini sekalian untuk menghidupkan kembali nih. Jadi bukan lagi kalau zaman sekarang kan orang merubah-rubah alur air aja bisa jadi berantem antar desa ya. Ini menarik sebenarnya supaya mengaktifkan lagi local wisdom tadi supaya nanti bisa membantu juga Riza supaya lebih murah. Misalkan drone-nya di atas, lalu nanti mungkin memantau, lalu si kelompok taninya itu yang akan bertugas misalkan melakukan semacam patroli gitu ya, atau mungkin semacam pergantian. Itu mungkin lebih murah. Tapi nanti ke depan memang ini konsepnya luar biasa. Nah, jadi dosennya aja nanti yang suruh ngajuin tuh ke BRIN atau kemana gitu. Kan ini tidak bisa. Kalau menurut saya ya, mungkin Dokter Andi, kalau alat-alat kesehatan juga kan kadang-kadang ada grade-nya ya, grade A, B, C gitu ya bertahap. Nah ini mungkin grade awal bisa dilakukan dengan kolaborasi seperti itu. Tapi overall sih cukup menarik ya. Jadi artinya ada alat yang memang nanti akan menunjang sisi pertanian supaya nanti bisa dideteksi. Apalagi sekarang mungkin mereka bisa memantau dengan smartphone dan sebagainya atau aplikasi lainnya. Itu saja sih, mungkin bukan pertanyaan tapi Riza, tapi mungkin sekedar komentar aja untuk masukan ke depan. Demikian Bapak Ibu. Baik, waktu sesi penjurian telah habis. Terima kasih kepada peserta dari Institut Teknologi 10 November atas pemaparan materinya yang luar biasa, juga kepada juri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk peserta bisa kembali ke main room agar peserta selanjutnya bisa melakukan sesi penjurian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan sarannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat datang untuk peserta dengan nomor urut 4 dari Universitas Pertamina. Kami persilakan untuk memaparkan materi selama 10 menit, kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab oleh para dewan juri, dan apabila pemaparan materi lebih dari 10 menit, maka akan dikenakan pengurangan poin. Untuk para peserta nomor urut 4, dengan waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, panitia lomba, dan seluruh peserta lomba. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Jessica Martinaristi Hurginting. Dan saya Ahmad Indra Prayoga. Dan juga pembimbing yang kami hormati dan kami banggakan, yaitu Bapak Eduardus Budi Nursanto, PSD. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar dari kaum muda. Kami, peserta lomba karya tulis ilmiah Universitas Pertamina, dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Cerdas Guna Pemulihan Pariwisata Internasional dalam Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang menjadi latar belakang kami mengambil judul karya tulis ilmiah ini, yang dimana Kabupaten Langkat selalu menjadi pilihan utama tujuan destinasi liburan. Namun, potensi tersebut kurang dimaksimalkan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah masalah untuk dapat meningkatkan pemulihan destinasi pariwisata dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten setempat. Dengan minimnya informasi destinasi wisata yang terdapat di Langkat, itu menyebabkan objek wisata tersebut kurang diminati oleh wisata dan jarang dikunjungi. Hal tersebut menjadi acuan kami untuk mencari sebuah solusi untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Dari masalah tersebut, kami mendapatkan sebuah solusi untuk dapat memulihkan pariwisata di lingkup Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dengan cara modern ini, kita bisa meringankan kegiatan manusia dengan aplikasi. Aplikasi yang kami maksud di sini ialah aplikasi cerdas, yang berisikan berbagai hal yang diperlukan untuk menarik pengunjung datang berlibur di daerah Langkat, Sumatera Utara, dan dapat menjadikan daerah tersebut berkembang dalam berbagai aspek yang tentunya perekonomian sebagai tujuan dari masalah kami ini. Selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya ialah rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini kami menetapkan 3 rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana merancang aplikasi cerdas guna pemulihan pariwisata internasional, yang dimana untuk tujuannya itu sendiri ialah merancang aplikasi cerdas guna pemulihan pariwisata internasional. Untuk rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana meningkatkan perekonomian di Kabupaten Langkat, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Untuk yang ketiga ialah bagaimana mempromosikan dan menginformasikan pariwisata di Langkat. Untuk tujuannya itu sendiri ialah untuk mempromosikan dan menginformasikan pariwisata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Baik, adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Yang pertama, dari Setiawan dan rekan-rekannya. Di sini mereka menggunakan aplikasi Makassar Tourism pada Kota Makassar berbasis Android. Dan adapun dari Budi Dermawan dan Siska Iriani, yang dimana mereka membahas perancangan sistem informasi geografis tempat pariwisata Kabupaten Pacitan berbasis web. Dan yang terakhir dari Siahan dan rekan-rekannya, yaitu implementasi sistem informasi geografis daerah pariwisata Kota Semarang berbasis Android dengan GPS, yang dimana mereka mempunyai beberapa kekurangan, sehingga kami membentuk suatu penelitian ini sehingga menjadi suatu kesempurnaan dari menutupi kekurangan dari mereka. Nah, adapun metode penulisan yang kami gunakan, yang pertama metode penelitian, yang dimana kami menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data, ada 4, yaitu observasi, studi pustaka, kuesioner, data sekunder. Dan adapun teknik analisis data yang kami gunakan, yaitu yang pertama pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dan adapun prosedur penelitian yang kami gunakan ada 4. Yang pertama analisa, implementasi, desain, dan testing, yang dimana pada penelitian kami ini hanya bisa sampai di desain saja karena kekurangan waktu. Terima kasih.
Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya ialah pembahasan. Seperti yang sudah kami paparkan, yaitu kami mendapatkan hasil kuesioner yang dimana 25% responden yang hanya mengetahui destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Langkat. Selebihnya 75% belum mengetahui destinasi wisata apa saja yang terdapat di Kabupaten Langkat. Jadi, maksud dan tujuan penelitian kami ini, kami ingin memberikan informasi kepada wisatawan nasional maupun internasional bahwasanya di Indonesia, terkhususnya Kabupaten Langkat, memiliki banyak sekali destinasi wisata yang sangat indah dan menarik. Oke, next. Oke, next, perancangan aplikasi cerdas. Di aplikasi ini kami telah menyediakan logo, dan untuk ikonnya itu ada 6. Di icon yang pertama itu ialah, di aplikasi cerdas ini akan memberikan informasi mengenai wisata apa saja yang terdapat di Langkat. Wisatawan juga dapat melihat seperti foto keadaan lokasi yang selalu update. Untuk icon yang kedua ialah kuliner. Fitur ini akan memberikan informasi kepada wisatawan mengenai kuliner yang terdekat yang ada di Kabupaten Langkat. Untuk icon yang ketiga ialah transportasi. Fitur ini akan memberikan informasi mengenai transportasi apa saja yang dapat wisatawan lihat yang ada di Kabupaten Langkat. Untuk icon yang keempat ialah informasi mengenai hotel. Fitur ini akan memberikan wisatawan tentang jasa penyewaan hotel yang ada di sana. Untuk fitur yang kelima adalah public service. Di sini juga kami memberikan informasi tentang public service apa saja yang wisatawan dapat ketika berkunjung di wisata yang wisatawan tuju nanti pada saat di Langkat. Untuk yang terakhir ialah icon yang keenam, yaitu perkiraan cuaca. Fitur ini akan memberikan informasi mengenai keadaan cuaca yang sedang terjadi di lingkungan sekitar wisata yang ada di Langkat. Oke, next. Nah, adapun implementasi aplikasi cerdas yang kami gunakan, yang pertama itu login, yang dimana login ini terdapat username dan password. Nah, setelah itu masuk di home. Nah, di home itu terdapat peta wisata yang terdapat di Langkat. Nah, di peta wisata itu terdapat menampilkan peta dan pencarian wisata yang ada di Langkat. Nah, setelah itu akan menampilkan daftar wisata yang ada di Langkat, lalu kita memilih wisata apa yang kita akan tuju. Lalu di wisata itu akan terdapat fasilitas-fasilitas yang terdapat di wisata tersebut, sehingga hal tersebut untuk mempermudah orang lain mengaksesnya, dan terdapat juga keadaan geografis atau cuaca yang terdapat di wisata tersebut. Nah, setelah itu akan ada tentang aplikasi dan informasi mengenai aplikasi tersebut, dan setelah kita memilih wisata yang akan kita tuju, kita bisa out dan finish. Oke, next. Nah, adapun untuk mempromosikan dan menginformasikan pariwisata di Langkat, Sumatera Utara, yaitu mempromosikan pariwisata ini adalah dengan aplikasi berbasis smartphone, di mana contohnya aplikasi yang kita bahas ini. Keberadaan aplikasi cerdas ini akan memudahkan wisatawan akan memperoleh informasi dan menjelajahi suatu daerah. Next. Oke, next. Oke, untuk yang ketiga ialah meningkatkan perekonomian di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi yang pertama itu tujuan kami adalah mempromosikan dan mengakses wisata melalui aplikasi cerdas. Lalu yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dari sektor wisata. Lalu untuk yang ketiga ialah memanfaatkan pengembangan sebagai desa wisata. Untuk yang terakhir, tujuan yang paling kami tekankan yaitu pengembangan tempat wisata untuk menghidupkan budaya dan tradisi atau lingkungan adat yang ada di sana. Oke, next. Nah, ini adalah lampiran foto destinasi wisata yang ada di Langkat. Ini hanya sebagian dan masih banyak lagi. Oke, next. Next. Nah, dari paparan tersebut, kami mengambil kesimpulan yang pertama adalah aplikasi cerdas merupakan metode dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Yang kedua, yaitu keunggulan dari aplikasi cerdas ini adalah memudahkan para wisatawan lokal maupun asing untuk dapat mengenal dan mengakses wisata yang ada di Kabupaten Langkat tanpa harus menyewa jasa tour guide. Dan yang ketiga, perkembangan pariwisata di suatu negara akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan pariwisata daerah dengan aplikasi berbasis smartphone. Contohnya adalah aplikasi cerdas Tour and Travel Langkat Destination. Okay, next. Jadi, setelah kami memaparkan, kami mendapatkan saran, aplikasi cerdas yang kami usulkan adalah ide atau konsep dasar dan perlu adanya pengembangan lanjutan agar dapat digunakan secara baik dan dapat diterima masyarakat luas. Sedangkan implementasi aplikasi ini secara garis besar membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, bantuan dan kerjasama dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kelancaran implementasi aplikasi cerdas yang sangat optimal. Oke, next.
Undur diri kami ucapkan untuk Dewan Juri, Panitia Lomba, dan seluruh peserta. Kami mohon maaf apabila keliruan dalam menyampaikan kata, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Akhir kata, kami peserta dari Universitas Pertamina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Untuk para Dewan Juri diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta dari Universitas Pertamina seputar hasil KTI-nya selama 10 menit. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, mungkin Bapak Ibu Dewan Juri, saya pertama ya. Mungkin nanti bisa disusul. Terima kasih. Selamat pada Indra dan Risti sudah sampai tahap final dan mempresentasikan apa yang menjadi ide yang akan dibawakan. Nanti mungkin tentu saja tidak akan berhenti di pemaparan di sini saja. Mudah-mudahan nanti ini juga akan berlanjut ke stage berikutnya ya, mungkin dengan kerjasama di berbagai pihak. Nah, ini kan smart application ya, Indra sama Risti ini. Jadi pintar berarti, aplikasi pintar. Secerdas apa gitu aplikasinya? Karena saya lihat, saya mungkin belum lihat nih di dalam pemaparan itu ada kayak artificial intelligence yang ditempel. Nah, mungkin kan seperti web-based static atau mungkin dinamis. Kalau dinamis berarti kan dia ada artificial intelligence yang ditempel, misal kayak chatbot, seperti chatbot ya. Chatbot itu berarti ada komunikasi dua arah. Misalkan nanti siapa yang akan handle. Nah, tadi juga saya kurang setuju tuh. Ada mengurangi tour guide gitu ya. Nanti bisa mati tuh industri pariwisata di Langkat. Nah, alangkah baiknya mungkin mengajak kolaborasi, kerjasama. Jadi misalkan badan usaha milik desa yang ada di sana, yang sektor pariwisata digabung ya, diajak bergabung dalam platform tersebut. Dan yang paling penting sebetulnya tadi unsur kerjasama ke Pemkabnya juga untuk tindak lanjut ya, itu juga perlu ditonjolkan. Nah, tapi artinya ini saya sangat apresiasi sekali Anda mengangkat potensi wilayah daerah. Jadi tidak melulu super destination Toba atau segala macam ya, tapi Langkat juga diangkat, mungkin juga daerah-daerah yang lain. Nah, apa yang membedakan aplikasi Anda mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Tadi kan sudah disebutkan dari Makassar. Nah, ini apa keunikannya? Unique selling point-nya apa kira-kira? Baik Bapak, terima kasih buat pertanyaan yang begitu luar biasa. Izinkan kami menjawabnya. Jadi apa sih yang membedakan aplikasi kami ini dari aplikasi sebelumnya? Contoh, saya contoh dari penelitian sebelumnya, aplikasi yang dia buat itu kurang karena tidak adanya fitur bagi pengguna baru tentang langkah-langkah pembuatan akun baru dan tidak adanya informasi berbentuk virtual mengenai objek wisata tersebut. Nah, sedangkan di aplikasi cerdas kami ini, kami sudah melengkapinya dengan aplikasi login yang bisa dipercaya dan nggak akan ada kebocoran karena di sini kami sangat memprivasi akun dari para wisatawan yang akan memakai aplikasi kami nantinya. Dan juga di dalam aplikasi kami ini sudah mencangkup objek virtual yang di fitur pertama karena di sini kami akan menyajikan foto-foto wisata yang selalu update nantinya. Untuk yang kedua, dari penelitian sebelumnya yaitu Rudy Hermawan, yang dimana dia belum bisa memberikan petunjuk arah objek wisata sehingga diperlukan sebuah perancangan sistem informasi geografis. Nah, sedangkan di aplikasi cerdas kami ini kami telah memberikan petunjuk arah seperti Google Maps. Jadi kami berkaca dari Google Maps, Pak. Jadi kami menggabungkannya dalam satu aplikasi. Jadi untuk yang ketiga dari Syahaan dan rekan-rekan, dia belum memberikan peta yang memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas umum seperti ATM, bank, masjid, dan gereja, sedangkan di aplikasi kami ini, kami sudah memberikan fitur untuk fasilitas umum apa saja sih yang ada di Langkat, yang ketika para wisatawan datang, mereka bisa mengakses itu. Baik, itu saja. Apakah rekan saya ingin menambahi? Baik, untuk dari penambahan dari saya,
dari kekurangan-kekurangan 3 penelitian sebelumnya, kami melengkapi dari hasil dari kekurangan mereka. Jadi ini membuat menjadi acuan kami untuk membuat bagaimana menyempurnakan aplikasi yang terdapat untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu silakan. Boleh saya dulu ya, Pak Denny. Monggo. Pertama, Ahmad dan Jessica, saya menghargai apa yang sudah kalian kerjakan, tetapi satu hal yang perlu saya ralat adalah sebetulnya pariwisata, bukan parawisata, ya. Jadi pari itu berkeliling, wisata itu satu perjalanan. Nah, kemudian begini, saya ingin bertanya. Jadi yang saya ketahui, mengangkat pariwisata tidak hanya mempromosikan, ya. Tadi kok saya lihat kalian aplikasi itu semua mempromosikan, tetapi juga menata seluruh aspek, khususnya keterlibatan masyarakat setempat atau komunitas yang siap untuk menerima, dan baik unsur swasta maupun pemerintah. Ini adalah sektor-sektor yang harus dilibatkan pada saat mengangkat satu daerah tujuan wisata. Apakah kalian sudah membuat satu kajian ini? Nah, itu yang pertama. Dan kedua adalah bahwa saya lihat tadi merujuk kepada kesiapan daerah tujuan wisata itu sendiri. Kalau promosinya segempar apapun, kalau daerah tujuan wisatanya tidak siap, itu sangat mengecewakan para wisatawan. Terus yang kedua adalah tadi saya mendapat beberapa contoh daerah-daerah itu juga menginformasikan event-event yang terus berlangsung, ya, sepanjang tahun. Ada apa itu selalu muncul gitu, ya. Barangkali ini yang bisa menarik juga. Nah, ini tentu saja bukan pertanyaan, tapi satu saran mungkin, ya, untuk memperkaya penelitian kalian. Dan ini sebetulnya sudah banyak dilakukan untuk objek-objek cagar budaya, seperti misalnya yang ada di Muaro Jambi gitu, ya. Kawasan Muaro Jambi itu komunitasnya juga semua bergerak bersama-sama, ya, dan mereka aktif. Itu saja barangkali, Pak. Silakan jawab. Monggo, Dr. Andi, Bu Ida. Saya mungkin ada pertanyaan. Mungkin ditanggapi dulu oleh. Oh iya, silakan. Ibu Evida, silakan duluan. Oh, saya pikir mau menanggapi mungkin dari Bu Nini dulu. Iya, silakan Kristi dan Indra. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang begitu luar biasa, dan terima kasih juga atas saran dan masukan yang menurut kami itu sangat menunjang kami untuk memperoleh hasil yang baik untuk aplikasi cerdas ini. Baik, izinkan saya menjawabnya. Jadi aplikasi cerdas ini bukan hanya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di sana. Namun aplikasi cerdas ini merupakan metode untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Seperti yang kita tahu, mulai banyak diadopsi dan pelaku industri pariwisata global dengan harapan bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan. Seperti yang kami highlight di sini, kami bukan hanya untuk mempromosikan. Jadi di sini kami akan melibatkan masyarakat, Bu. Jadi di Langkat, sedikit informasi, di Langkat itu memang banyak sekali wisata. Itu merupakan desa wisata, namun di sana kurang dimaksimalin untuk wisata yang ada di sana. Jadi maksud kami di sini, kami ingin membuka wisata-wisata yang ada di sana. Contohnya banyak sekali air terjun di sana yang nggak dimanfaatkan sama masyarakat setempat. Padahal di sana sangat berpotensi untuk dimanfaatkan. Jadi ketika dimanfaatkan, kami akan melibatkan masyarakat di sana untuk mendongkrak ekonomi mereka. Jadi ketika desa mereka udah terkenal di kalangan nasional maupun internasional, budaya mereka juga pasti akan naik, dan pariwisata di sana juga akan meningkat pendapatannya. Jadi apakah rekan saya ingin menambahinya? Baik, untuk tambahan dari saya,
yang dimana wisata-wisata yang terdapat di Langkat itu pastinya akan kita memberikan kembangkan gitu ya dari pendapatan-pendapatan yang sudah dilakukan, yang dimana mereka sudah diberikan kontrak gitu bersama dengan aplikasi ini. Jadinya nanti mereka sudah tahu gitu. Jadi mereka tidak lagi kayak harus mereka sudah siap gitu. Jadi itu hal yang membuat kemajuan dari wisata tersebut. Terima kasih. Silakan, Dokter Bu Evida. Iya, jadi saya nggak akan bertanya ya soal penelitiannya teman-teman Jessica dan siapa Mas Ahmad. Tapi saya ada saran. Jadi gini, tempat kalian kayaknya bagus deh. Saya sendiri belum ke sana, meskipun saya mungkin secara kalau ibu kota provinsi kayaknya tinggal 3 barangkali, karena ada kemarin provinsi baru yang diresmikan ya sama Pak Jokowi dan jajaran kabinet beliau. Nah, Langkat ternyata bagus. Gimana caranya saya ke sana? Itu pertanyaan yang nggak mesti dijawab sekarang, satu. Nah, cuman saya kepikiran kedua, Indonesia itu luas. Mungkin kalau kita compare dengan Uni Eropa, kita itu setengahnya Uni Eropa, Mbak Jessica, Mas Ahmad, ya. Setengah luasnya, setengah jumlah penduduk, dan lain-lain. Kalau kita anggap ya, bukan bermaksud menyamakan provinsi dengan negara, kayak Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain-lain, itu bisa luasnya sama dengan negara di Eropa sana. Berarti Indonesia itu luas banget ya. Sementara pendapatan masyarakat kita itu tidak setinggi orang-orang Eropa yang bisa berlibur setiap kali. Nah, saya berpikir bisa nggak kalian, teman-teman ini, membuat wisata virtual. Jadi seolah-olah saya ini kalau yang waktunya agak-agak jarang, ada yang lowong, atau mungkin yang kayak, oke, saya mau berlibur dengan budget yang sedikit. Boleh nggak nih ada yang memfasilitasi liburan saya harganya 10.000 aja, tapi seolah-olah saya udah pernah ke Langkat. Seolah-olah pernah diterima oleh teman-teman di Langkat secara virtual, karena belum sempat on-site, ya, belum sempat datang menikmati sendiri wisata air terjun dan lain-lain, tapi setidaknya kita udah pernah silaturahim, pernah menjalin networking, pernah merasakan sensasinya secara virtual liburan ke sana. Itu yang mungkin saya berikan tambahan terhadap aplikasi ini. Kalau aplikasi mah mungkin sudah cukup banyak ya, tapi bagaimana kita bisa saling merasakan keindahan area wisata masing-masing daerah, kayaknya itu tuh yang menarik dan bisa dapat sustainability bisnis itu dari sana. Sustainability income, maaf. Mungkin itu saran saya. Terima kasih banyak dan semoga suatu waktu saya bisa langsung datang ke Langkat. Semoga sukses. Silakan ditanggapi mungkin. Baik, Bapak Andi, terima kasih banyak atas sarannya. Mungkin nanti kami akan memakai saran Bapak karena itu emang benar-benar ide yang ideal banget menurut kami. Dan semoga nantinya aplikasi ini segera terrealisasi dengan saran yang Bapak berikan yang begitu luar biasa. Terima kasih, Bapak. Oke, sekarang giliran saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat juga buat Indra dan Jessica ya, sudah bisa sampai ke tahap ini. Ini namanya aplikasi cerdas saja ya, atau misalnya ada nama aplikasi lainnya gitu? Hanya aplikasi cerdas. Biasanya kalau untuk membuat sebuah sebuah karya punya nama sendiri gitu, nggak ada, hanya aplikasi cerdas saja. Ada Ibu. Tadi mohon maaf mungkin karena dasarnya aplikasi cerdas, tapi di logo kami sudah menjelaskan Bu, aplikasinya itu namanya aplikasi cerdas Travel and Tour Langkat Destination. Oke, ini target pasarnya siapa ya? Apakah memang fokusnya dulu untuk orang Sumatera Utara atau memang untuk seluruh Indonesia? Baik Ibu, izinkan saya menjawab pertanyaan yang begitu luar biasa dari Ibu. Jadi untuk target kami sendiri itu yang pertama itu lingkup Sumatera Utara Bu, karena seperti yang kita ketahui Langkat itu
mereka cuma tahu Langkat itu cuma ada wisata yang terkenal. Jadi kami pengen ngasih tahu Bu, bahwasanya di Langkat itu banyak sekali loh wisata yang begitu unik, yang begitu luar biasa, cuman nggak diketahui sama masyarakat Sumatera Utara aja. Kalau yang kami buat kuesioner itu mereka nggak tahu Bu, bahwasanya di Langkat itu banyak sekali wisata yang mereka nggak ketahui. Jadi target pertama kami itu adalah masyarakat Sumatera Utara, yang kedua masyarakat nasional yaitu Indonesia, lalu yang ketiga internasional Bu, karena di Langkat itu sendiri juga sering dikunjungin sama masyarakat orang-orang asing, namun mereka cuma stuck di satu tempat Bu. Oke, kuesionernya itu Hanya berarti kuesionernya itu berarti hanya dari orang Langkat sendiri atau bagaimana, karena tidak ada data sama sekali mengenai kuesioner yang diambil ya. Jadi hanya sekitar tidak lebih dari 25 responden ya. Halo? Baik, izinkan saya menjawabnya, Ibu. Jadi kami memfokuskan yang pertama itu masyarakat yang ada di Langkat. Jadi ada sekitar 5-10 itu masyarakat yang ada di Langkat. Lalu yang selebihnya itu ada dari Sumatera Utara, tapi yang jaraknya jauh dari Langkat. Lalu yang ketiga itu teman-teman mahasiswa kami yang ada di seluruh Indonesia, Bu. Yang ada di Universitas Pertamina yang asalnya dari seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Biasanya saya kalau jalan-jalan itu sekarang kan bukan cuma aplikasi saja ya, biasanya isu-isu viral, tempat-tempat viral atau kita itu muncul di media sosial. Misal kalau saya mau pergi kemana-mana, oh kita kesini saja nih, ini viral nih di TikTok misalnya, hidden gems, tiba-tiba orang ramai datang ke situ, terus kemudian itu membantu pariwisata. Saya ingin melihat bahwa dibandingkan dengan aplikasi kalian dan media sosial, sebenarnya kecenderungan orang untuk mengakses ataupun mendownload aplikasi kalian itu sampai sejauh mana, jika memang media sosial seperti TikTok atau Facebook atau Twitter itu lebih memiliki potensi untuk menarik wisatawan lebih banyak misalnya dibandingkan dengan aplikasi kalian misalnya. Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Izinkan saya untuk menjawab dari bagaimana sih caranya untuk bisa mengalahkan dari aplikasi-aplikasi lainnya yang untuk lebih memajukan aplikasi tersebut ini. Nah, di sini kami akan membuat sebuah promosi-promosi dari iklan-iklan gitu. Dari misalkan di TikTok, kami akan mempromosikan dari TikTok akan membuat akun bahwa akun tersebut itu akan dikelola oleh aplikasi cerdas yang dimana orang-orang tersebut bisa mengaksesnya. Nah, setelah itu orang-orang bakal akan melihat promosi-promosi yang ada di akun tersebut. Mungkin dari teman saya mungkin akan ditambahkan. Baik Bu, sebelumnya izin menambahkan, jadi untuk promosinya itu sendiri, yang pertama itu kami akan memberikan akses kepada masyarakat dan seperti mendemos ke masyarakat yang ada di Langkat, jadi kami memberikan akses kepada masyarakatnya dulu Bu, untuk mencoba trial in error-nya dulu, mereka bisa menerima enggak gitu Bu aplikasi ini gitu. Jadi yang pertama itu kami akan membuat trial in error dulu kepada mereka yang ada di sana. Kami akan memberikan akses ke mereka untuk mencoba aplikasi ini. Lalu yang kedua untuk promosi-promosi yang seperti teman saya katakan tadi, itu promosinya itu kami akan membuat dalam bentuk iklan. Seperti yang kita tahu sekarang teknologi kita udah sangat canggih, bisa promosi melalui Instagram dari akun-akun yang udah terkenal, lalu yang paling gencar TikTok yang buat aplikasi ini nanti bakalan terkenal. Jadi kami akan memakai media-media seperti TikTok, Instagram untuk mempromosikannya. Tapi untuk yang awal banget kami akan membuat trial in error-nya dulu untuk 100 atau 300 orang pertama. Kami beri akses untuk mencoba aplikasi ini agar aplikasi ini ketika diterima oleh masyarakat sudah dalam bentuk yang perfect. Terima kasih Bu. Aplikasi ini nanti selanjutnya gratis atau memang berbayar untuk mendapatkan misalnya konten premium?
Jadi untuk aplikasinya ini sendiri, yang pertama itu ada aplikasi yang gratisan, namun dalam aplikasi gratisan ini akan mencangkup iklan-iklan, Bu. Jadi ketika mereka mau dapat yang premiumnya, seperti yang di fitur yang pertama tadi, kami akan memberikan mereka kayak perjalanan secara online gitu. Jadi ketika mereka emang pengen ngecek harga gitu, itu lebih ke aplikasi berbayar. Jadi untuk berbayarnya itu hanya pertama di awal, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk Jessica dan Indra atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Baik, waktu sesi penjurian telah habis. Terima kasih kepada para peserta dari Universitas Pertamina atas pemaparan materinya yang luar biasa, juga kepada para juri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Para peserta dipersilakan untuk kembali ke main room. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia Kak Bagus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada MC. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan daripada seluruh sesi presentasi dan tanya jawab untuk peserta LKTI. Sebelum kita mengakhiri, ini ada informasi sedikit yang akan disampaikan oleh project officer kita. Dan kepada Yosefin dipersilakan. Mungkin bisa di-share screen sama Yosef. Baik, jadi sebelum acara ini berakhir, saya selaku Project Officer dari KSMPS 2022 ingin mengundang Bapak dan Ibu Dewan Juri untuk hadir di webinar KSMPS 2022 secara daring yang akan diselenggarakan oleh kami nanti tanggal 19 November 2022 pukul 7.30 sampai dengan selesai. Kemudian nanti mungkin saya akan dari panitia KSMPS akan mengirim surat dan mungkin dapat disebarluaskan kepada murid-murid ataupun grup dari Bapak Ibu sekalian. Untuk speaker dan keynote speaker-nya yang akan mengisi untuk pada webinar KSMPS 2022 nanti ada Pak Hilmar Farid, PhD, ada Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Dr. Fathiah Isbaniah, SPK MPD Ket, kemudian ada Kak Dita Mutiara Nabela, dan juga Kak Angelo. Jadi acaranya akan mengangkat isu G20 seperti yang kita tahu akhir tahun ini akan diadakan penutupan. Jadi kami selaku seluruh panitia KSMPS mengundang Bapak dan Ibu untuk datang. Terima kasih. Akan saya kembalikan lagi kepada Bagus. Iya, baik. Terima kasih untuk informasinya dari Yosefin. Untuk nanti kepada Bapak Ibu Dewan Juri, mungkin kami izin mengirimkan poster dan juga broadcast-nya via Karen ya, yang kemarin sudah menghubungi Bapak Ibu juga. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kepada Yosef, apa bisa kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu? Oke, baik. Kita akan lakukan sesi dokumentasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bagus. Oke, baik. Terima kasih Yosef yang sudah mendokumentasikan kegiatan kita. Mungkin sebelum tadi ada satu titipan ya sebenarnya dari salah satu BPH KSM Eka Prasetya UI untuk mungkin dari Bapak Ibu juri sendiri kami minta feedback mungkin ya. Feedback mengenai peserta juga mengenai rangkaian KSMPS ini mungkin bisa dijadikan masukan bagi kami. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin memberikan feedback terlebih dahulu? Silakan.
Silakan Bu. Dr. Andi.